dahulu berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita absensi. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Oh iya anak-anak, kemarin sore hujan cukup deras ya. Siapa yang kehujanan waktu pulang sekolah? Saya Bu, dada saya sampai basah semua. Wah pasti dingin ya. Nah di antara kalian ada yang pernah memperhatikan kemana air hujan itu pergi? Sebagian masuk ke selokan Bu. Tapi kalau di depan rumah saya, air masuk ke tanah lagi, Bu. Betul sekali. Tanpa siklus air, kehidupan di bumi tidak akan bisa berjalan. Nah, dengan mempelajari siklus air, kalian akan tahu betapa luar biasanya Tuhan dan jaga keseimbangan alam. Jadi yuk kita pelajari dengan semangat supaya kita bisa menjaga dan menghargai air di sekitar kita. Anak-anak, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika air hujan tidak turun lagi ke bumi. Wah, mungkin sungai dan waduk akan kering, Bu. Kalau begitu tanaman juga bisa mati Bu karena tidak ada air. Wah, bagus sekali. Jadi air hujan itu tidak hanya mengalir, tapi bisa juga meresap ke tanah dan mengering kembali. Nah, apakah air hujan langsung turun dari langit begitu saja? Mungkin dari awan Bu. Lalu apakah awan begitu saja? Sepertinya tidak Bu. Mungkin dari air laut yang menguap. Wah, kalian hebat sekali. Jadi air itu melakukan perjalanan yang panjang dari laut ke udara dan kembali ke bumi. Nah, perjalanan itu yang disebut siklus air. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana siklus air bekerja dan mengapa itu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar di atas ini. Di sini ada laut, awan, dan juga hujan. Nah, sekarang coba Yofi, menurut kamu bagaimana air hujan itu berasal? Dari laut Bu. Karena air laut itu menguap dan menjadi awan. Betul sekali. Proses itu disebut evaporasi atau penguapan. Betul. Nah, sekarang dulu, kalau uap air naik ke atas dan jadi awan itu disebut apa? Kondensasi Bu. Betul sekali. Jadi awan yang sudah berat lalu turun jadi hujan itu disebut presipitasi. Nah, Marsha, air hujan yang jatuh ke tanah itu kemana? Sebagian masuk ke dalam tanah, Bu. Itu infiltrasi kan, Bu? Tepat sekali. Sekarang ada berapa tahapan siklus air? Ada 4, Bu. Oke, sekarang kita sebutin satu-satu ya. Yang pertama, Ada evaporasi. lalu yang kedua, Kondensasi. dan yang ketiga, Presipitasi. selanjutnya yang terakhir, Infiltrasi. betul sekali. Jadi ini tahapan-tahapan dalam siklus air yang anak-anak. Iya, Ibu. Nah, anak-anak sekarang bayangkan kalau siklus air ini terhenti, apa yang akan terjadi? Mungkin akan banjir, Bu. Betul. Dan kalau air tidak bisa naik kembali, kita bisa kekurangan air bersih, Bu. Luar biasa, itu tandanya kalian bukan hanya belajar sains, tapi juga peduli pada lingkungan. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan.
sosial itu saling berhubungan. Dan saya juga ingin mencoba membuat video volley di rumah supaya ada cepat bersambung. Luar biasa. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Ketua Paus. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai.